Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebagai ketua kelas, silakan memimpin doa. Terima kasih. Sepertinya tempat duduknya sudah terisi semua, jadi anak-anak masuk semua ya, nggak ada yang absen. Ya. Untuk memulai pembelajaran, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Kemudian tepuk tanda dewasa. Terus Bu Vita di sini ada tayangan gambar. Kalian bisa melihat gambar ada dari anak kecil sampai anak dewasa. Nah, tentunya kalian pasti akan mengalaminya ya. Di usia berapakah kalian saat ini? Nah, itu bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, untuk mengulas materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian tanda-tanda usia balik. Nah, apakah kalian masih ingat tanda-tanda usia balik itu? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian mengetahui sebelum Bu Vita jelaskan tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Nah, tentunya pasti ada ya, dilihat dari fisiknya saja sudah terlihat perbedaannya. Untuk pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kita sampaikan melalui metode talking stick, peserta didik dapat menyebutkan dan membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih dengan benar. Selanjutnya, dalam pembelajaran kali ini, Bu Vita akan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Problem atau Project Based Learning dan disertai metode pembelajaran talking stick. Nah, kenapa anak-anak kita belajar tanda-tanda balik ini? Tanda-tanda balik itu perlu diketahui dan perlu dipelajari karena itu sangat penting. Karena usia kalian yang sudah mencapai antara 9 sampai 10 tahun itu sudah waktunya kalian memasuki usia balik. Untuk itu, untuk persiapan harus belajar terlebih dahulu tanda-tandanya agar tidak kaget. Karena usia balik itu, karena kalau sudah memasuki balik itu sangat penting ya, karena kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan syariat Islam. Selanjutnya, Bu Vita akan memberikan video tentang materi tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Silahkan kalian lihat, kalian amati. Nah, sudah? Coba Bu Vita tanya, gimana sekarang tanda-tandanya apa menurut ilmu fikih itu? Yang pertama, ya, bagi laki-laki akan mengalami mimpi basah. Yang kedua, bagi perempuan akan mengalami haid atau menstruasi. Yang ketiga, berdasarkan usia yang memasuki 15 tahun, meskipun dia belum haid atau mimpi basah, maka sudah dihukumi sebagai seorang balik. Nah, selanjutnya, Bu Vita akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, jadi ada 4 kelompok ya, karena di sini ada 20 siswa. Aturan mainnya di sini, Bu Vita akan memberikan sebuah proyek, yaitu membuat mind mapping atau peta konsep. Jadi satu kelompok nanti akan berdiskusi tentang bagaimana cara membuat mind mapping materi tanda-tanda usia balik. Lama waktu yang dibutuhkan kurang lebih 40 menit. Ya, kalian satu kelompok harus setelah menyiapkan alat-alatnya, silakan disiapkan dan akan Bu Vita bagikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Jika ada yang kesulitan, boleh bertanya. Bu Vita akan keliling dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Silahkan. Jika sudah selesai, cukup Bu Suliana, cukup. Okay. Saya akan tanya-tanya terkait dengan modul ajar yang sudah dibuat. Okay. Panggilannya Bu Liana atau siapa tadi? Bu Vita. Bu Vita, oke, Bu Vita. Bu Vita, kenapa mengambil
metode atau pendekatan tadi dengan PJBL, tidak dengan yang lain? Ya, karena di sini saya mengamati siswa saya sendiri nih Pak, di kelas 4 itu anak-anak lebih tertarik untuk melakukan sebuah aktivitas atau membuat suatu produk atau sebuah karya. Jadi di sini saya membuat MA saya tentang PJBL agar anak-anak itu lebih termotivasi dan minat belajarnya itu tinggi. Bedanya PJBL sama BBL itu apa sih, Bu PJBL Vita? itu project, jadi pembelajaran yang berbasis project. Ditekankan ke membuat suatu karya. Kalau PBL itu problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Anak-anak dituntut untuk menyelesaikan suatu atau memecahkan suatu masalah. Kalau TPACK? TPACK itu teknologi pedagogical and content knowledge, menggabungkan atau mengintegrasikan antara pedagogi, teknologi, serta konten isinya. Nah, kira-kira ini menurut pemahaman jenengan ini, di dalam pembelajaran menggunakan PBL, PJBL, TPACK itu, apakah itu satu-satunya atau memang tidak terkait dengan mungkin hasil belajar ya yang luar biasa begitu? Atau ada cara lain begitu? Ya, mungkin menurut saya menggunakan model pembelajaran ini salah satunya dan diintegrasikan dengan metode talking stick, anak-anak mampu memahami materi yang akan saya berikan, yaitu menyambut usia balik. Karena sudah adanya proyek itu tadi Pak, membuat mind mapping bersama kelompok. Oke. Sekarang Bu Fit ngaji ya? Iya Pak. Ngaji. Saya coba lihatkan. Coba dibacakan ini. Poin 3 dan poin 4. Poin 3. Ini saya boleh pakai print-printan atau harus dari layar Pak? Soalnya kecil di layar. Boleh, dua-duanya boleh. Yang penting sama. Nomor 3 dan 4 ya Pak? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduha an-nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Shadaqallahul adzim. Berikutnya Bu Fit nih terkait dengan PTK. Judulnya apa PTK-nya Bu Fit? Peningkatan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam materi menyambut usia balik melalui metode talking stick kelas 4 SDN 3 Jepang Rejo tahun 2024-2025. Jepang Rejo itu Papua atau Kebumen? Blora. SDN 3 Jepang Rejo Blora Pak. Oh, kok nggak ada bluranya? Iya salah. Kurang. Ulangi ya Pak. Peningkatan hasil belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam materi menyambut usia balik melalui metode talking stick pada siswa kelas 4 SDN 3 Jepang Rejo Blora tahun pelajaran 2024-2025. Oke, yang kedua nih, PTK ini dikatakan berhasil, itu indikatornya apa? Indikatornya PTK dikatakan berhasil apabila siswa dapat mencapai nilai KKTP yaitu 70 dengan minimal 75% dari total siswanya. Begitu Pak. Terima kasih.